Kita luruskan lagi urusan-urusan tentang vertikal itu kita benerin lagi. Yakin Allah nggak pernah nyanyain hamba-hambanya. Allah nggak pernah nyanyain hamba-hambanya. Karenanya ada kalimat yang sampai dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bilang, kalau hamba itu berjalan, Allah lari kepada hamba itu. Saking Allah itu senang banget kalau ada seorang hamba yang mau balik ke Allah. Allahu Akbar walillahilhamd. Lagi-lagi sore ini kita belajar Bismillahirrahmanirrahim. Tentang satu kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengenalkan dirinya, aku Ar-Rahman, aku Ar-Rahim. Jadi kalian tuh gak usah khawatir gak dapat kasihan dari aku, gak dapat kasih dari aku, gak dapat sayang dari aku. Jangan khawatir, karena aku akan selalu mengasihi kalian, aku akan selalu menyayangi kalian. Kan begitu kata Allah. Ingat tadi kisahnya Rasulullah SAW yang beliau bersama para sahabat, lantas kemudian Nabi bilang SAW bahwasanya ibu itu lebih mencinta, bahwasanya Allah lebih mencintai hambanya daripada seorang ibu mencintai anak. Ini teman-teman, nggak ada celah buat kita seorang hamba itu berusaha sama Allah. Nggak ada celah buat kita untuk berdoa, Allah ini maunya apa sih? Kenapa sih? Saya tuh maunya begini. Kenapa Allah memilihkannya begitu? Coba buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Ini ayat kawakan banget. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kita benci sesuatu itu yang terbaik menurut Allah. Boleh jadi kita senang sama sesuatu tapi itu yang buruk menurut Allah. Rencana Allah lebih baik daripada rencana manusia. Belajar mengenal Allah. Buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang. Ini kelas kita namanya kelas emas. Kelas emas itu maksudnya adalah mengenal mengenal Allah, S-nya series. Jadi maghrib sampai isya kita bakal sama-sama belajar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala lewat kelas emas ini. Mengenal Allah series ini baru episode yang pertama. Jadi kalau teman-teman hari ini mendapati episode 1 ini, temanya Bismillahirrahmanirrahim, mengenal Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kabar gembira banget buat teman-teman. Insya Allah nanti teman-teman bisa lebih runtut lagi. Kita bakal ada sekitar 5-6 series belajar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, mengenal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Live-nya setiap hari apa Ustadz? Insya Allah kami akan usahakan live setiap hari di maghrib sampai isya untuk 5-6 series ke depan. Mohon maaf kecuali hari Kamis dan Jumat, karena Kamis dan Jumat kami ada agenda di Yogyakarta, tepatnya ada agenda sedikit di Jogja Kamis dan Jumat. Jadi besok Kamis dan Jumat kemungkinan libur, tapi Rabu besok ada insya Allah ta'ala kalau Allah izinkan. Seriesnya mengenal Allah ini insya Allah 5 atau 6 seriesan biiznillah. Teman-teman nanti bisa join aja, klik link di grup kalau teman-teman gak mau ketinggalan informasinya. Karena nanti kalau saya live, link live-nya akan saya share di grup kita, di grup saya, grup kajian khas. Balik lagi ke tema kita teman-teman dirahmati Allah. Tema Bismillahirrahmanirrahim, kenalan sama Allah. Manusia mengenalkan dirinya untuk kita tahu kalau kita butuh apa-apa, kontak dia. Manusia mengenalkan dirinya, saya punya usaha jual beli motor, agar dia itu ngenalin dirinya penjual motor, agar besok kalau kita butuh motor kita datang ke dia.
Nah, Allah mengenalkan zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Jadi kalau teman-teman ada masalah itu, sebelum teman-teman curhat ke WA, sebelum teman-teman curhat ke Instastory, saran saya gelar sejadah, ambil wudhu, curhat ke Allah dulu. Allah punya semua jawaban dari apa yang kita minta. Allah punya semua solusi dari tiap-tiap hajat yang kita ajukan sama Allah. Tapi kadang hawa nafsu kita itu lebih cepat daripada pikiran kita yang jernih untuk mengadukan curhat kepada Allah. Akhirnya perasaan kita tumpah ruah di sosial media, gak kekontrol, gak terkendali. Akhirnya banyak orang menghina kita karena perasaan kita berceceran. Karena teman-teman kalau ada hajat, sebelum teman-teman curhat ke manusia, gelar sejadah, bawa ke Allah. Teman-teman ada masalah, sebelum teman-teman minta saran sama manusia, adukan kepada Allah. Teman-teman lagi ada kelas sama sahabat, sama orang tua, sama mertua, sama partner bisnis, sama teman, atau sama dosen, atau sama siapapun. Sebelum nanti perasaan itu tercurahkan ke sosial media, curahkan dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah kasih, Allah kan Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kalau kita minta solusi, ya Allah kasih solusi. Masa gak dikasih solusi sama Allah? Pasti dikasih solusi sama Allah. Allah Ar-Rahim, Allah mengenalkan dirinya pada kita bahwa Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Masa kita gak disayang sama Allah? Coba buka Al-Quran surah Yusuf ayat 86. Quran surah Yusuf surah ke-12 ayat ke-86. Apa kata Nabi Yakub ketika Nabi Yakub sedih banget ditinggal daripada Nabi Yusuf? Qala innama Apa kata Nabi Ayub? Ambil sikap sejarahnya Nabi Ayub. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kata Nabi Ayub, aku hanya akan mengadukan keluh kesahku hanya kepada Allah. Dalam bahasa anak-anak kekiniannya, ya Allah, hamba mau curhat. Ini bahasa anak-anak kekinian. Ya Allah, dengerin hamba ya, hamba mau curhat banget ya Allah, butuh banget ya Allah. Bahasain sama Allah, dekat sama Allah. Allah tuh Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih. Allah kasih semua yang kita minta, asal kita kenal sama Allah. Allah sayang sama kita, asal kita juga mau kenal Allah. Allah sayang sama kita, bahkan kita sering maksiat sama Allah aja Allah sayang sama kita. Coba bayangin kalau teman-teman sekali maksiat sama Allah, urat sarafnya langsung detik itu juga teman-teman maksiat diputusin sama Allah, bisa pulang gak? Lagi kelabing, jedak jeduk, jedak jeduk, jedak jeduk, tiba-tiba Allah mengutus malaikat maut, cabut tuh nyawanya tuh, lagi maksiat dia cetek, gak usah dicabut nyawanya, putusin urat sarafnya. Bisa pulang gak kira-kira? Teman-teman lagi berbuat zina, wal'iyazubillah, wal'iyazubillah. Ya Allah, kalau di antara teman-teman yang dulu pernah berzina, ampunilah ya Allah. Jadikan beliau hamba-hambamu yang salih, bisa kembali ke haribaanmu dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Coba pernah kebayang gak waktu berbuat zina, kemudian Allah putuskan urat sarafnya, Allah putus pembuluh darahnya, kira-kira masih hidup gak sampai hari ini? Karena saking sayangnya Allah.
Allah sayang sama kita sekalipun kita maksiat sama Allah. Allah tetap Ar-Rahim. Allah tetap sayang sama kita walaupun kita banyak dosanya sama Allah. Walaupun kita tahu Allah sering kita sepelekan, walaupun kita tahu Allah sering kita abaikan, tapi Allah tetap sayang sama kita. Sedikit pun Allah gak pernah menyia-nyiakan hamba-hambanya. Terus kenapa pas kita ada masalah yang disalahin malah Allah? Kenapa pas kita lagi dapat musibah yang kita benci malah takdirnya Allah? Padahal Allah itu baik. Hambaku nih ya, sedikit aku berikan ujian. Aku pengen deh kamu tuh nangis sujud sama aku. Aku pengen kamu tuh balik lagi sama aku. Aku pengen kamu tuh mendekat lagi sama aku. Jangan jauh-jauh hambaku. Aku gak mau kamu menjauh dari aku, wahai hambaku. Allah sayang sama kita. Terus kenapa pas kita dapat masalah malah semuanya tertumpah kepada makhluk? Makhluk gak bisa apa-apa. Quran surah An-Nisa ayat 28 Allah bilang gambaran makhluk itu kayak apa? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan penuh kelemahan. Manusia lemah, udah tahu manusia lemah, kenapa curhatnya sama manusia? Udah tahu manusia lemah, kenapa perasaannya tertumpah kepada manusia? Allahnya gak diajak bicara, Allahnya gak dijadiin tempat curhat, Allahnya gak dijadiin muara. Pertama kali sampaikan persoalan sama Allah. Gelar sejadah, ambil wudhu, niatkan tulus ikhlas karena Allah. Allahu Akbar, fokus. Coba ambil sikapnya Nabi Ayub. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya akan curhat kepada Allah. Ini prinsipnya Nabi Ayub. Yang kita harus banget copy paste. Prinsipnya Nabi Ayub copy paste. Ambil teman-teman. Quran surah Yusuf ayat 86. Nabi Ayub, Nabi Allah, dicintai Allah, pernah dapat ujian 20 tahun ditimpa penyakit. Tapi curhatnya sama siapa? Tetangganya? No. Curhat di sosmed? No. Curhat di masyarakat? No. Curhat sama istrinya? Bahkan sama istrinya pun enggak. Apa kata Nabi Ayub? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya akan curhat kepada Allah. Gelar sejadah, ibadah, minta sama Allah. Ketika Nabi Ayub kehilangan Yusuf, yang waktu itu Yusuf dimakarin sama kakak-kakaknya, dinakalin sama kakak-kakaknya. Nabi Yusuf itu dianggap sudah meninggal karena dimakan oleh serigala. Gambaran kisahnya nanti digambarkan juga di sebagian beberapa surah dalam Al-Quran, juga di sebagian di Quran surah Yusuf. Teman-teman bisa membaca surah Yusuf. Apakah Nabi Ayub terus ngadu sama anak-anaknya? Enggak. Curhatnya ke siapa? Nabi Ayub curhatnya ke siapa? Ke istrinya, ke anaknya. Sebelum Nabi Ayub itu astagfirullahaladzim, makasih ya. Ya Allah makasih, ini Nabi Ayub atau Nabi Yakub? Ustadz Yakub, mohon maaf ya Allah, makasih ya. Dari tadi sih bilang Ayub, mohon maaf banget. Mas Ahmad Sugi 189, bener. Ya Allah, makasih ya Mas Sugi, sudah diingetin. Quran surah Yusuf ayat 86 itu ceritanya Nabi Yakub, bukan Ayub ya. Ya Allah, tadi saya salah, mohon maaf. Silahkan teman-teman diralat ya, bukan Nabi Ayub tapi Nabi Yakub. Teman-teman kalau ngerasa nanti ada Ustadz bukan Nabi ini, itu Nabi Yakub bukan Ayub ya Ustadz, makasih ya, diingetin aja nggak apa-apa. Itu juga jazakumullah khair. Saking asiknya kebawa suasana, luar biasa banget. Nabi Yakub, innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun.
mengatakan, aku hanya akan curhat kepada Allah saja. Wa a'lamu minallah. Nanti kalau aku curhat sama Allah, wa a'lamu minallah, aku akan dapat jawaban dari Allah. Karena aku curhat sama Allah, kata Nabi aku akan dikasih solusi dari Allah. Nanti Allah yang akan menghadirkan jawaban atas semua persoalan yang sedang aku hadapi. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dari Allah aku akan dapat jawaban apa-apa yang tidak aku ketahui. Kita ini jahil, kita ini bodoh, kita ini sebagai makhluk terbatas, kita ini sebagai makhluk itu lemah, kita ini sebagai makhluk itu serba kekurangan. Allah itu maha sempurna, maha kuat, maha bijaksana, maha adil. Termasuk yang lagi kita pelajari, Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha Rahman, pengasih, maha Rahim, penyayang. Jadi belajar episode 1 ini teman-teman, bahwa Allah akan memberitahu kalau kita juga curhat sama Allah. Quran surah Yusuf ayat 86. Curhat ke Allah aja. Allah itu baik, Allah itu maha pengasih, maha baiknya Allah, maha luar biasanya Allah. Teman-teman pernah ditolong Allah kan? Teman-teman pernah diselamatkan Allah kan? Lagi maksiat masih dikasih kesempatan taubat. Buktinya kita ketemu di ruang keluarga live TikTok kita ini. Buktinya kita bareng-bareng ketemu di sini kan. Buktinya kita sama-sama lagi belajar kenal Allah kan. Buktinya kita lagi mau sama-sama jadi orang yang lebih baik kan. Buktinya kita sama-sama jadi orang yang belajar meneladani dan menghidupkan tiap jengkal teladannya Rasulullah SAW kan. Yuk bareng-bareng yuk. Saya bukan orang yang sempurna, sahabat-sahabat sekalian, tapi kita punya tugas untuk saling mengingatkan. Saya belum baik, saya mah banyak aibnya. Kebetulan, bukan kebetulan nih, qadarullah, Allah nutupi aib-aib saya. Tapi tugas kita bareng-bareng adalah Quran surah Al-Asr, ayat terakhir teman-teman udah hafal semuanya. Wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Salinglah kalian menasihati di dalam kebenaran. Salinglah kalian menasihati di dalam kesabaran. Barakallahu fikum. Teman-teman, mulai sekarang belajar memahami bahwa Allah maha baik. Allah itu maha rahmat, maha pengasih. Jadi kalau minta apa-apa sebelum teman-teman datang kepada manusia yang mayoritas pasti kecewa, datanglah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena siapa-siapa yang datang pada Allah, dia nggak akan pernah pulang dalam keadaan kecewa. Tadi Nabi Yakub bilang, ditonton ke emang yang bang yang di emang bahkan celengan nah tidak itu kan di celengan kok gak ada suara itu. Kita lagi belajar Al-Fatihah ayat 1. Allahu Akbar. Mas makan, Mas Uwi, Mas Nanang. Al-Fatihah ayat 1 Ustaz. Al-Fatihah sahih, Masya Allah, tabarakallah. Semoga teman-teman sehat, lancar, berkah selalu. Ayat 1, ayat 1, ayat 1, ayat 2, ayat 1, ayat 2, Masya Allah. Jazakumullah khairan teman-teman udah masuk di ruang keluarga kita. Semoga Allah memuliakan teman-teman semua. Closing statement. Allah Maha Rahman, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Rahim, Allah Maha Penyayang. Jangan sampai
ada di antara kita yang berani berburuk sangka sama Allah. Karena apa yang Allah tetapkan boleh jadi lebih baik menurut Allah, yang dengan keterbatasan ilmu kita kadang kita nggak ngelihat itu. Tapi sadarilah, karena Allah Maha Rahman Maha Rahim, nggak mungkin segala yang terjadi itu Allah berniat buruk sama kita, enggak. Walaupun menurut kita buruk, ingat selalu Allah Ar-Rahim, pasti ini karena Allah sayang sama saya. Walaupun menurut kita rencana saya gagal ya Allah, enggak. Ingat Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah pasti maha baik, Allah pasti maha sayang. Pasti ini karena saking sayangnya Allah sama saya, karena saking cintanya Allah sama saya, maka saya diuji dengan begini. Dan ini saya yakin karena Allah Maha Rahman Maha Rahim. Jangan buruk sangka sama Allah, baik sangka terus sama Allah. Al-Fatihah ayat 1, Quran surah Yusuf ayat 86. Ceritanya Nabi Yakub yang terus akan curhat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, silakan teman-teman yang mau bergabung di grup kajian saya, klik link di bio, nanti ketik saja nama laki-laki atau perempuan, asalnya kota mana. Nama, misalkan Fulan, saya laki-laki Ustadz, saya dari kota apa. Sebutin namanya Mas atau Mbak atau Ayahanda atau Ibunda atau Ade atau Kakak atau semuanya teman-teman yang hadir di live virtual Zoom kita, supaya nanti nggak ketinggalan informasi kapan saya live streaming. Kemudian ada program-program apa nanti di-share di sana. Begitu ya sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah, kita tutup bareng-bareng yuk dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk teman-teman yang sedang menanti buah hati